Tantangan gereja dalam menghadapi globalisasi IT. Di zaman sekarang, hampir semua remaja akrab dengan dunia digital. Ada TikTok, Instagram, YouTube, dan game online jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu semua, ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama bagi gereja dan iman kita sebagai anak Tuhan. Mari kita dengarkan percakapan 4 remaja berikut ini. Kalian sadar tidak? Sadar apa? Sekarang kita hidup di zaman serba digital. Hampir semua orang pegang HP, main TikTok, Instagram, YouTube, sampai game online. Buat kita remaja, dunia IT ini kayak rumah kedua. Rasanya kalau sehari tidak buka sosmed, kayak ada yang kurang. Iya betul. Kadang kita bisa betah scroll TikTok berjam-jam, tapi kalau duduk di gereja 1 jam, rasanya lama betul. Nah, disinilah tantangannya. Globalisasi IT bikin kita gampang terhubung sama dunia luar. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa makin jauh dari firman Tuhan. Betul. Gereja sekarang punya tantangan besar. Bagaimana caranya tetap relevan di era digital? Bukan cuma di gedung gereja saja, tapi juga hadir di dunia online. Karena kita ini generasi yang paling dekat sama teknologi. Jangan sampai iman kita berhenti di hari Minggu saja. Kalau dipikir-pikir, globalisasi IT itu kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi banyak godaan, mulai dari konten negatif, berita hoaks, sampai hiburan yang bikin kita lupa waktu. Tapi di sisi lain, ada juga peluang. Kita bisa dengar khotbah lewat YouTube, ikut persekutuan lewat Zoom, bahkan baca Alkitab lewat aplikasi. Para remaja itu menyadari globalisasi IT bisa jadi berkat atau malah jadi godaan yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Semua tergantung bagaimana mereka memanfaatkannya. Jadi sebenarnya, semuanya tergantung bagaimana kita pakai teknologi itu. Kalau kita pakai buat hal-hal yang baik, medsos bisa jadi alat untuk kita tetap dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita salah gunakan, bisa bikin kita makin jauh. Makanya, kita sebagai remaja Kristen perlu bijak. Bukan berarti kita tidak boleh main medsos atau game. Boleh saja. Tapi jangan sampai kita lupa doa, baca Alkitab, atau bahkan lupa ikut komunitas rohani. Kita harus seimbang. Saya setuju. Justru kita bisa pakai medsos untuk jadi berkat. Misalnya, bikin postingan ayat, bikin konten positif, atau sekedar share pengalaman pribadi tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Itu bisa jadi kesaksian buat orang lain. Kalau gereja dan remaja bisa kreatif bersama, buat podcast rohani, video singkat di TikTok yang lucu tapi bermakna, atau flash sharing tentang iman, pasti makin banyak orang yang tertarik. Gereja jadi relevan, remaja jadi aktif, dan iman kita makin kuat. Kalau dipikir-pikir, tantangan globalisasi IT ini sebenarnya bukan untuk ditakuti. Justru ini kesempatan buat kita. Kita bisa nunjukin kalau jadi remaja Kristen di era digital itu tetap bisa keren, relevan, dan berdampak. Iya, jangan cuma jadi penikmat teknologi, tapi juga jadi pembawa kabar baik. Karena lewat dunia digital, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuhan bisa pakai kita lewat cara yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan. Jadi intinya, globalisasi IT ini bisa jadi tantangan, tapi juga bisa jadi berkat. Tergantung kita, mau dipakai buat apa. Kalau kita bijak, teknologi justru bisa bikin kita semakin dekat sama Tuhan. Ayo, kita jadi remaja Kristen yang tidak cuma main game atau update konten, tapi juga jago bawa terang Kristus ke dunia digital, supaya dunia tahu iman kita tetap hidup di era globalisasi IT. Ternyata tantangan globalisasi IT bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan bijak. Remaja Kristen dipanggil bukan hanya jadi penikmat teknologi, tapi juga membawa terang Kristus di dunia digital. Dengan begitu, gereja bisa tetap hidup, relevan, dan berpengaruh, bahkan di tengah derasnya arus globalisasi IT. Sekian dan terima kasih.
Thank you.